Ya, Saudara, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk membuka sekolah pada zona yang beresiko COVID-19, serta memperbolehkan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021. Lantas, apakah sekolah tatap muka dikhawatirkan rentan menimbulkan klaster baru COVID-19? Kita akan membahas dalam sesi dialog bersama praktisi pendidikan Bapak Ahmad Amrullah yang sudah hadir di studio bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini bersama kami. Dan juga sudah hadir juga bersama kami melalui daring Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng Muhammad Fakih. Selamat pagi, Pak Daeng. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Pak, tapi saya ingin pertama ke Pak Daeng terlebih dahulu sebelum kita mulai ke topik sekolah tatap muka pagi hari ini yang Januari 2021 ditargetkan akan dibuka. Saya ingin minta update dulu dari IDI, Pak, tentang kedatangan vaksin tadi malam. Bagaimana sejauh ini perkembangannya? Ya, jadi itu sudah direncanakan karena kemungkinan besar vaksin Sinovac itu yang kerjasama antara Cina dan Indonesia melalui Bio Farma itu reportnya akan lahir di awal Januari, sehingga harapannya ini sudah siap pertengahan atau akhir Januari sudah mulai disuntikkan dalam rangka emergency use ya. Prioritas utama itu kan petugas kesehatan, petugas keamanan, barangkali juga karena direncanakan pendidikan segera mau dibuka, guru-guru mungkin juga diprioritaskan, tergantung ketersediaan vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Ya, baik Pak Daeng, lalu bagaimana IDI menanggapi rencana pemerintah untuk melakukan belajar tatap muka pada Januari 2021? Anda juga tadi menyebutkan mungkin guru bisa masuk ke dalam salah satu prioritas utama di vaksin ini. Ya, yang pertama kalau saya amati ya sudah banyak di beberapa daerah itu daerah kabupaten yang sudah mulai buka itu pembelajaran tatap muka. Cuman belum ada evaluasi ya apakah dari pembelajaran tatap muka kemudian memicu klaster di sekolah atau tidak. Ini belum ada laporan. Akan tetapi begini, ini kan kasus tambah hari tambah besar ini. Pernah nyentuh angka 8.000 dan sekarang rata-rata kan 6.000 per hari. Oleh karena itu kalau dari segi kesehatan memang kita perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati apakah betul-betul mau dibuka, apalagi di awal Januari. Awal Januari itu ada peristiwa yang sangat penting sebelumnya, yang peristiwa itu akan memicu penularan kasus lebih besar lagi, yaitu nanti tanggal 9 pilkada, kemudian liburan akhir tahun. Dengan dua peristiwa besar ini yang kemudian akan memicu, padahal sekarang sudah kasus besar sekali ini. Sudah meningkat di rata-rata angka 6.000 per hari. Ini perlu dikaji betul apakah dengan dibukanya awal Januari itu justru juga akan menambah penularan atau tidak, atau kita mungkin agak nunda sedikit ke catur bulan kedua atau pertengahan tahun. Disitulah mungkin ada momentum yang bagus karena vaksinasi sudah dimulai. Barangkali kalau kita nunggu proses vaksinasi berjalan dengan baik, setelah itu sekolah dibuka, saya rasa kalau dari segi keamanan, dari segi kesehatan itu akan lebih aman untuk peserta didik, terutama peserta didik yang usianya SMP ke bawah, yang mungkin ya dalam penerapan protokol kesehatan mereka peserta didik ini, anak-anak kita ini belum terlalu mengetahui secara persis bagaimana melakukan protokol 3M. Sehingga kalau diterapkan pada saat yang sudah aman, vaksinasi sudah berjalan, mungkin pencegahan memicu penularan atau terjadinya klaster di sekolah-sekolah bisa kita hindari bersama. Baik. Saya ingin ke Pak Ahmad dulu, Pak Ahmad Amrullah, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pak, pemerintah kan mengizinkan untuk sekolah seperti itu di Januari 2021. Bagaimana dengan perguruan tinggi? Apakah juga sama akan diizinkan juga untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Baik, pendidikan perguruan tinggi kan menjadi bagian dari jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional kita.
pasti terkait dengan kebijakan pemerintah, dan kaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan pembelajaran tatap muka per Januari 2021, pastinya kami sebagai pelaksana di lapangan sangat menyambut ya, sangat baik ya. Mungkin para peserta didik juga akan gegap gempita ya menyambutnya, karena wajar saja mereka hampir 9 bulan ya tersandra pembelajarannya di Melalui online gitu ya, rumah Pak? melalui online, dan berdampak juga kepada pembebanan kepada soal akses, soal kerinduan juga dia kepada dosennya, kepada suasana pembelajaran di kampusnya. Ya, saya kira ini perguruan tinggi ya, apalagi lebih-lebih mereka pesertanya ya sudah masuk ke jenjang dewasa ya, bisa mengatur, dan tentu perguruan tinggi juga akan menyiapkan ya penyelenggaraannya dengan betul-betul mengikuti kebijakan dari pemerintah itu. Kita tunggu kebijakan dari pemerintah selanjutnya tentunya. Iya, baik. Pak Ahmad, ini berkaitan dengan kebijakan tadi yang Bapak sampaikan, dan juga nampaknya untuk perguruan tinggi ini sudah siap menyambut dengan gembira begitu untuk pembelajaran tatap muka. Akan tetapi kita juga sering melihat, Pak, PSBB sendiri saja sering ibaratnya tarik rem darurat. Kira-kira untuk di perguruan tinggi apakah skemanya sudah siap apabila terjadi misalnya lonjakan kasus yang cukup tinggi, sudah sementara pembelajaran tatap muka sudah berlangsung, skemanya akan seperti apa kira-kira, Pak? Ya, memang kami menyadari ya bahwa mengatur banyak orang itu sulit ya. Namun pastinya kami tidak kalah strategi untuk terus-menerus mengingatkan kepada para mahasiswa untuk bisa mentaati protokol kesehatan ya. Dari sisi kesiapan mungkin ya tergantung perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengantisipasi berbagai hal dengan memberikan ataupun mengadakan sarana prasarana yang memungkinkan, lalu personil untuk pengawasan mereka agar bisa menjaga jarak, lalu ketika dia masuk ke ruang kampus juga harus sudah ada monitor pendeteksi suhu ya, atau termogan ya, dan kampus harus tegas ketika mereka mungkin terindikasi ya harus dipisahkan, tidak boleh mengikuti pembelajaran, dan pengelola ataupun pimpinan dari perguruan tinggi itu pastinya akan memonitor ketika ada hal-hal yang sangat darurat ya harus kita tarik rem tangan itu untuk menghentikan ya penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Baik, saya lanjut ingin ke Pak Daeng. Pak, kalau ini akhirnya dibuka seperti itu, tatap muka kembali diberlakukan di Januari 2021, yang sulit untuk kita hindari adalah kontak atau interaksi fisik juga seperti itu yang akan dilakukan di sejumlah sekolah ataupun juga universitas. Nah, bagaimana kita untuk protokol kesehatannya betul-betul diperhatikan atau betul-betul diterapkan seperti itu di zona-zona tempat pendidikan ini? Ya, prinsipnya sebenarnya kita mengacu ke protokol kesehatan 3M. Tetapi 3M itu hanya meminta merubah perilaku kita, yaitu memakai masker. Ya, ini harus tegas perguruan tinggi misalnya ya. Kalau perguruan tinggi saya rasa mahasiswa itu sudah bisa ya diarahkan ya. Itu harus tegas, yang tidak pakai masker itu harus disemprit lah gitu. Kemudian disediakan dia masuk gedung itu untuk cuci tangan, kemudian diperiksa panasnya dengan termogan misalnya. Kemudian tempat duduk dibikin sedemikian rupa sehingga berjarak. Yang perlu diingat-ingat Pak Rektor, mungkin ini yang sering terjadi misalnya di beberapa gedung, kantor, bahkan rumah sakit. Misalnya kantin ya, diharapkan mungkin kantin kalau makan bersama-sama pasti buka masker Pak, itu kemungkinan besar menular di situ. Kemudian di area toilet ya, atau di ruang santai itu kalau kemudian berkerumun, nah ini yang paling susah mungkin di area-area publik seperti kantor dan kampus itu untuk mencegah berkerumun, sehingga
harus ada ini Pak, relatif saya nggak tahu apakah security di kampus itu cukup cukup banyak ya, petugas-petugas yang mengawasi supaya tidak berkerumun mahasiswa. Ini tantangan tersendiri kalau kampus dibuka. Tetapi selain 3M yang mengatur perilaku, sebaiknya kampus juga memelihara kesehatan lingkungan, Pak. Ya, sekarang misalnya orang yang berkumpul mengadakan pertemuan atau mengadakan kuliah ya di ruangan. Di dalam ruangan itu karena berkumpul sekian banyak orang, kemudian di fase pemberian pembelajaran itu pasti akan keluar suara. Itu kan kemungkinan besar akan mohon maaf menyemprotkan air liur atau ludah yang mungkin mengandung virus kalau yang terkena. Sehingga perlu ada semacam ini ya, semacam air purifier untuk membersihkan udara sekitar di tempat pertemuan atau kuliah kampus itu, atau mungkin penyemprotan secara rutin ya, mungkin menggunakan mesin otomatis yang menyemprotkan bahan-bahan yang bisa membunuh mikroorganisme atau virus. Mungkin itu bisa dicontoh di beberapa tempat Pak. Sekarang seperti hotel itu menyediakan alat-alat seperti itu. Jadi penyemprot otomatis yang terus menyemprotkan bahan-bahan yang bisa membunuh mikroorganisme. Itu barangkali langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kalau bisa Pak, kampusnya mudah-mudahan di kampus Muhammadiyah di Tangerang itu ruangan-ruangan kuliahnya itu jendelanya cukup bagus, itu mungkin dibuka Pak, supaya pergantian udara itu menjadi baik ya. Dan kalau bisa memang mahasiswa harus bersabar tidak memakai AC sebenarnya. Lebih baik diganti dengan misalnya kipas angin ya yang bisa mendorong pertukaran udara itu menjadi baik. Tapi kata kuncinya Pak, mohon mungkin ditambahkan alat seperti air purifier ya yang bisa membersihkan udara dari mikroorganisme, atau penyemprotan secara rutin bahan-bahan yang bisa membunuh mikroorganisme, tentunya dengan alat yang sifatnya semi otomatis Pak. Baik, itu tadi saran dan juga sekaligus masukan yang sudah disampaikan oleh Pak Daeng. Terakhir nih, saya ingin tanggapan dari Bapak, silakan Pak. Apa kampus sudah mempersiapkan hal itu? Ya, tentu begitu mendengar statement dari Pak Menteri ya, bahwa memang perguruan tinggi dengan sendirinya segera menyesuaikan dengan mengadakan berbagai fasilitas ya, termasuk rambu-rambu ya, dan sosialisasi kepada para peserta didik atau mahasiswa ya melalui media sosial dan lain-lain untuk ketaatannya secara kolektif ya, untuk bisa terselenggara ini ya mereka harus punya kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk di kantin pun kami akan tutup. Kita harapkan mereka membawa makanan sendiri ya, ransum sendiri itu. Lalu kaitan dengan kursi dan lain-lain, kita juga kan setengah bahkan 30% ya dari ruang tertutup dari kapasitas jumlah mahasiswa di kelas itu. Akhirnya juga tetap ada jarak gitu ya Pak ya? Akan kita buat sehingga pengaturan jarak ini bisa menjadi lebih mudah, saya kira gitu. Dan terima kasih Pak Daeng masukannya untuk pengadaan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan itu. Insya Allah perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Tangerang siap ya dan menyambutnya ini, saya kira. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Amrullah sudah bergabung bersama kami, dan juga Bapak Daeng Muhammad